Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chandra dari kelas 11 TJKT 2. Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke managing files. Yaitu di sini terdapat struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, spesialis karakter, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat direktori dengan mkdri, perintah cp, perintah mp, dan perintah rm. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini terdapat gambar slash ya teman-teman, atau root. Nah, jadi root ini terdapat akses user yang paling tinggi ya teman-teman, dimana dia bisa menjangkau apapun pada direktori yang ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, user ini atau user merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan instalasi aplikasi. Nah, untuk home sendiri merupakan home directory pada setiap user yang ada di Linux atau desktop ya teman-teman, memiliki directory home yang sama. Nah, di sini teman-teman login terlebih dahulu pada Debian. Lalu di sini kalian bisa cari file. Lalu kita buka file tersebut. Nah, di sini secara default teman-teman akan diarahkan ke home. Nah, di sini untuk melihat semua user yang ada di home directory, teman-teman bisa pilih opsi Author Location. Nah, lalu teman-teman bisa pilih yang tanda slash ini atau yang Debian ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali di directory atau file-file penting. Teman-teman bisa memilih klik. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat file di mana jika teman-teman buat user baru, di sini akan muncul user yang kalian buat ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa cek parent directory. Nah, jadi teman-teman bisa memilih yang media. Lalu kita klik kanan, lalu properties. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat file di mana jika teman-teman membuat user baru, di sini akan muncul user yang kalian buat ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa cek parent directory ya teman-teman. Teman-teman bisa klik yang titik 3 ini, lalu teman-teman pilih opsi properties. Nah, bisa teman-teman lihat di sini belum ada parent directory-nya, teman-teman, dikarenakan saya belum masuk ke direktori manapun. Sekarang saya akan coba masuk ke direktori home dengan cara klik titik 3 yang tadi, lalu klik property. Nah, jadi kenapa home-nya itu tidak terlihat? Karena home bukan merupakan parent folder saya. Sekarang karena saya sedang berada pada direktori home, dan ini hanya menampilkan parent folder atau folder yang ada di atas saya. Nah, untuk melihat home yang ada di direktori saya, teman-teman bisa mengklik titik 3 ini. Sebelumnya teman-teman masuk ke home terlebih dahulu, lalu teman-teman klik titik 3, lalu pilih opsi properties. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa folder induk di ATV Mita itu terdapat home ya teman-teman. Nah, jadi di parent folder ini tertuliskan /home. Nah, di sini ini dikarenakan saya sedang berada di direktori home ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, itu navigasi paths. Nah, yang pertama yaitu cd dan sync directory. Itu ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke sebuah direktor, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi ketika teman-teman ingin masuk ke home, teman-teman bisa tulis perintah cd sl home atau cd home ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pwd, jadi pwd ini digunakan untuk melihat file directory yang sekarang. Misal teman-teman masuk ke cd home, lalu teman-teman meninggalkan Linux selama beberapa menit atau jam. Nah, pada saat teman-teman ingin membuka Linux kembali, teman-teman ingin mengecek
keberadaannya, teman-teman bisa masukkan perintah pwd. Nah, nanti dengan sendirinya akan menempelkan keberadaan kita. Nah, sekarang ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk ls. Nah, jadi ls ini digunakan untuk melihat isi dari setiap direktori teman-teman. Jadi kita bisa melihat file yang ada pada direktori. Misalkan ls/home. Nah, nanti akan muncul file yang ada di home ya teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman masuk ke Debian-nya. Nah, jadi teman-teman bisa klik yang outer location. Lalu teman-teman bisa pilih yang slash atau Debian. Di sini saya sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Nah, tetapi jika pada CLI, teman-teman di sini bisa masukkan perintah su. Lalu teman-teman enter. Lalu saya masukkan passwordnya lalu enter. Nah, di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Nah, jadi cara masuk ke home directory root ini, jika pada file biasa teman-teman bisa cari yang root. Lalu di sini saya bisa langsung masuk ke root ya teman-teman. Ini foldernya itu kosong ya teman-teman. Nah, kalau pada CLI, kalau mau masuk ke home directory root, teman-teman bisa masukkan perintah cd spasi slash root lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke directory rootnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan cek terlebih dahulu dengan menuliskan pwd lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwasanya saya sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke directory home dengan menuliskan perintah cd spasi slash home lalu enter. Nah, di sini saya juga sudah masuk ke directory home. Nah, lalu kita akan cek apakah kita sudah masuk ke directory home atau belum dengan menuliskan print. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah masuk ke directory home. Nah, selanjutnya saya akan melihat isi dari directory home dengan menuliskan perintah ls lalu enter. Nah, di sini pada directory home ini terdapat isi yaitu Mita. Kita coba cek lagi. Nah, kita coba cek pada file biasa. Teman-teman klik yang home. Nah, di sini terdapat home Mita. Nah, Mita ini adalah user dari directory ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu absolute versus relative path. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu absolute dan relative path. Jadi adalah perintah yang memasukkan nama direktor diawali dengan slash. Nah, jadi jika saya sedang berada di dalam direktor slash-nya dan saya ingin ke direktor slash in, jadi saya akan menggunakan perintah absolute dengan menuliskan garis miring atau slash ya teman-teman. Nah, jika tidak menggunakan absolute maka tidak bisa dikarenakan direktor bin ini terhalang oleh direktor user. Tetapi jika saya berada pada direktor user, maka tidak perlu menggunakan garis miring atau slash ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan pada Debian. Nah, di sini saya akan menyamakan isi dari direktor saya sendiri. Di sini terdapat desktop dokumen, download, dan sebagainya. Lalu saya akan coba masuk ke direktori slash kita. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah masuk pada directory home Mita. Nah, di dalam directory slash ini terdapat pada slash ini terdapat input, dev, etc dan lain-lain. Saya akan coba masuk ke dalam directory etc.
Lalu apa C2? Teman-teman, sebagai contoh pada CLI saya akan menggunakan cd spasi slash etc slash apach-e2, lalu enter. Jika sudah, kita tuliskan perintah pwt, lalu enter. Nah, di sini saya sudah berada pada direktori slash etc slash apach-e2. Nah, ini saya akan menggunakan perintah absolute ya. Sedangkan jika saya menggunakan perintah relatif, di sini kita harus masuk ke direktori. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke direktori etc. Setelah itu kita masuk ke apach-e2. Nah, jadi saat masuk ke apach-e2, kita harus masuk ke direktori atc terlebih dahulu. Lalu saya akan coba pada CLI. Di sini saya tulis cd spasi slash apach-e2, lalu enter. Dia akan terdapat tulisan no shares file or directory. Jadi di sini kita diperintahkan untuk masuk ke dalam etc terlebih dahulu. Sekarang kita coba pada CLI dengan menuliskan perintah cd spasi slash etc lalu enter. Lalu kita akan masuk ke dalam direktori apc ya. Di sini tidak usah menggunakan garis miring dikarenakan apc ini sudah berada di dalam direktori etc ya. Nah, di sini kita tulis cd spasi apach-e2 lalu enter. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam apach-e2. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk materi absolut versus relatif. Nah, jadi kita masuk ke materi yang keempat, yaitu spesialis karakter. Jadi di CLI itu terdapat spesialis karakter. Yang pertama yaitu tanda lekung ini sebelum dolar memiliki arti kita sedang berada di dalam direktori home. Nah, sedangkan jika dolar ini berarti kita sedang berada di hak akses user. Nah, jika kalian mendapatkan tanda seperti ini, berarti kalian sedang berada di hak akses penuh atau hak akses turut ya. Di sini saya tulis ls lalu enter. Nah, pada home di sini ada desktop, dokumen dan download dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke direktori root dengan perintah su lalu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, saya sudah berada di akses penuh atau hak akses root ya teman-teman. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Sekarang kita tulis ls spasi titik yang memiliki arti kita dapat melihat isi dari posisi direktori kita saat ini ya teman-teman, bisa enter.
Nah, di sini terdapat isi yang sama seperti dalam file biasa ya, yaitu desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu titik 2. Sebelum itu saya akan masuk ke direktori Aero terlebih dahulu teman-teman, dengan perintah su lalu enter. Terus di sini kita masukkan passwordnya. Di sini saya akan masuk ke dalam direktori etc ya teman-teman. Lalu pilih APACHE2. Setelah itu kita ketik cd spasi slash lalu enter. Nah, jika sudah kita tuliskan perintah cd spasi slash etc slash APACHE2 lalu enter. Jadi pada titik 2 ini memiliki arti kita dapat melihat file folder sebelum APACHE2 ya teman-teman. Di sini kita pwd lalu enter. Di sini untuk melihat isinya, di sini saya sudah berada pada slide APACHE2. Jika saya ketikkan perintah cd titik 2 lalu enter, saya akan kembali ke slide etc. Nah, di sini kalian sudah lihat ya jika saya kembali ke slide etc. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Di sini saya akan coba mengecek isi dari direktorium dengan menuliskan perintah ls lalu enter. Kalian bisa lihat di sini ada desktop, dokumen, download, dan sebagainya. Setelah itu saya akan menambahkan file dengan cara menuliskan perintah touch spasi meta titik txt lalu enter. Setelah itu kita ketik perintah ls lalu enter. Nah, di sini muncul file yang baru saja saya buat ya teman-teman, yaitu meta.txt. Nah, pada file biasa di sini sudah muncul hasil file yang baru saya buat, yaitu meta.txt. Selanjutnya bagaimana saya akan menambahkan file .txt ini ke dalam dokumen tetapi tanpa masuk ke dalam direktori dokumen ya teman-teman. Kita bisa saja langsung kasih perintah touch lalu dokumen spasi dokumen slash 222.txt lalu enter. Nah, di sini saya akan coba beri perintah ls lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat pada dokumen. Nah, di sini kita buka dokumen.
Nah, di sini sudah muncul ya file yang baru saja saya buat, yaitu 22.txt. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perintah ls advance. Perintah advance dibagi menjadi dua, yaitu ls biasa dan ls advance. Ada bedanya teman-teman. Jika ls biasa itu hanya menampilkan sebuah direktori yang ada, sedangkan jika ls advance itu lebih detail atau lebih jelas dan terdapat pada dalam direktori. Jadi di sini saya akan coba mempraktekannya. Ini bisa langsung saja kasih perintah pwd. Nah, langsung saja kita kasih perintah pwd. Ini untuk melihat saya sedang berada di dalam direktorinya. Setelah itu kita enter. Kalian bisa ya, di sini saya sedang berada di direktori home. Setelah itu saya akan ls, lalu enter. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada desktop download meta.txt dan lain-lain. Setelah itu kita akan mencoba ls spasi -a, lalu enter. Di sini terdapat file yang tersembunyi, yaitu izin direktori dari mana? Kan? Itu izin direktori dari home directory teman-teman. Setelah itu kita akan coba ls spasi -l, lalu enter. Nah, ini lebih detail ya teman-teman. Dimulai dari pembuatan file, jam, bulan, tanggal, dan keterangan lainnya. Nah, di sini untuk drwxr-nya yaitu direktori ya. Lalu untuk mini rw ini merupakan file biasa ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menggabungkan perintah ls -a dan ls -l. Nah, di sini muncul hijau hari atau file tersembunyi. Di sini ada tanggal, bulan, jam, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi yang keenam ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori mkdri. Jadi perintah mkdri ini yaitu bisa digunakan untuk membuat direktori baru ya teman-teman. Di sini saya akan coba cek isi dari sebuah direktori dengan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini terdapat desktop, download, meta.txt, dan lain sebagainya. Setelah itu saya akan membuat direktori baru dengan perintah, lalu kita ketik lagi di sampingnya direct new, lalu enter. Saya akan cek dengan perintah ls biasa, lalu enter. Nah, ini sudah muncul direktori yang baru saja saya buat.
Setelah itu saya akan masuk ke dalam file mita.txt ya teman-teman, dengan menuliskan perintah cd spasi slash mita.txt, lalu enter. Nah, di sini terdapat tulisan change file or directory dikarenakan file mita.txt bukan termasuk directory ya, teman-teman. Saya akan masuk ke sebuah directory yaitu cd spasi direc ts new. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam directory yang tadi baru saja saya buat. Setelah itu kita beri perintah ls, lalu enter. Lalu kita clear terlebih dahulu. Jadi jika kalian ingin membuat sebuah directory, di dalam direktorinya di sini kalian bisa menuliskan perintah mkdir, lalu enter. Setelah itu kita ketik mkdir h1/h2/h3, lalu enter. Jika sudah, kita akan mengeceknya dengan perintah ls. Sudah tertambahkan direktori H1 ya teman-teman. Setelah itu saya akan mencoba masuk ke dalam direktori H1 dengan perintah cd H1 lalu enter. Setelah itu saya akan mengeceknya dengan perintah ls. Jadi di dalam direktori H1 terdapat direktori H2 ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke dalam direktori H2 dengan ketik perintah cd H2 lalu enter. Nah, pada direktori lalu ls. Nah, pada direktori H2 terdapat direktori H3 ya teman-teman. Nah, untuk materi yang ketujuh itu sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu perintah cp. Jadi perintah cp digunakan untuk mengcopy sebuah direktori atau file. Di sini saya langsung mempraktekannya. Saya akan mengecek. Nah, di sini saya akan masukkan perintah pwd, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya berada di direktori home ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengecek isi dari direktori saya dengan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini terdapat file default ya teman-teman. Setelah itu saya akan mengcopy file dari direktori dokumen dengan perintah cp. Lalu di sini kita ketikkan pwd, lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan ls, lalu di sini kita tulis lagi cp spasi dokumen tanda besar slash 222.txt spasi slash spasi home slash mita. Jika sudah, kita enter. Nah, kalau sudah, kita bisa mengeceknya pada file biasa. Kita ke home. Nah, di sini sudah ada ya hasil copy kita. Jika kalian memiliki file 1 sampai 100, kalian tidak perlu mengkopinya satu-satu seperti yang tadi. Kalian bisa menuliskan dengan perintah cp spasi bintang. Kita akan ketik cp perintah bintang dot txt. Setelah itu kalian akan masuk ke direktori mana, yaitu saya akan masukkan ke public. Jadi kita di sini akan tulis public.
lalu enter. Setelah itu kita akan coba buka di direktori public ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah terdapat copy dari semua file yang berakhiran .txt. Nah, di sini sudah terdapat copy dari semua file yang berakhiran .txt. Jika kalian ingin mengcopy sebuah direktori tersendiri, maka kita bisa menuliskan dengan cp spasi. Jika kalian ingin mengcopy sebuah direktori tersendiri, maka kita bisa menuliskan dengan cp spasi -r spasi. Di sini saya akan mengcopy sebuah direktori 2 yang ada di H1 yaitu H2. Lalu teman-teman bisa tuliskan H1 slash H2 spasi slash home slash mita. Setelah itu kita coba mengeceknya dengan perintah ls. Teman-teman lihat bahwa pada direktori home sudah terdapat H1 dan H2. Setelah itu kita coba mengeceknya di home. Nah, di sini sudah Nah, di sini sudah terdapat H1 dan H2 hasil kopian kita. Untuk materi yang ke-9 yaitu perintah mv. Jadi perintah mv atau rename function mv itu bisa digunakan untuk merename dir atau file. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba mempraktekannya pada Debian. Nah, di sini saya akan mencoba cek terlebih dahulu dengan perintah pwd, lalu enter. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa di sini saya berada pada home directory ya. Setelah itu kita coba ls untuk melihat isi dari direktorinya. Nah, di sini tuh terdapat 222.txt, desktop, dokumen, dan lain-lain. Itu saya akan mengganti file pertama yaitu 22.txt dengan menuliskan mv spasi .txt spasi. Nah, di sini dari file 22.txt berubah menjadi file 1. Nah, di sini filenya sudah ganti nama menjadi file 1. Setelah itu saya akan memindahkan file 222.txt ini ke direktori home ya teman-teman dengan perintah mv spasi dokumen D-nya besar slash 223.txt spasi dot lalu enter. Nah, setelah itu kita akan mengeceknya dengan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini direktori home sudah terdapat file 223.txt. Kita coba cek di sini juga. Kita ke home. Di sini sudah pindah ya filenya, yaitu 223.txt. Di sini kita masuk ke materi yang terakhir yaitu perintah rm. Jadi perintah rm atau remove command itu digunakan untuk menghapus file rm ori menggunakan rmd ya teman-teman. Nah, langsung saja kita praktekkan di Debian. Kita clear terlebih dahulu. Saya akan mengeceknya terlebih dahulu dengan perintah ls. Nah, di sini terdapat beberapa file dengan berakhiran txt ya teman-teman.
Setelah itu saya akan menghapus file 224.txt ini. Setelah itu saya akan menghapus file 22.txt ini dengan perintah rm spasi 222.txt lalu enter. Jika sudah, kita akan mengeceknya dengan ls. Di sini file bernamakan 222.txt sudah terhapus ya teman-teman. Sudah tidak ada. Setelah itu kita akan mengeceknya di home. Nah, di sini juga tidak ada ya teman-teman. File bernamakan 222.txt ini sudah dihapus. Di sini saya akan meremove semua file dengan menuliskan perintah rm spasi halo bintang t.txt. Setelah itu kita bisa ls. Nah, di sini file yang berakhiran .txt sudah hilang ya teman-teman, sudah tidak ada. Di sini kita akan mengeceknya di hal 1. Di sini saya akan mengeceknya di hal 1. Nah, di sini kita akan menghapus sebuah directory dengan perintah rmt ya teman-teman. Saya di sini akan mencoba menghapus directory di new. Saya tuliskan perintah. Oke, di sini kita akan ketik rmdir spasi directories. Lalu kita enter. Di sini kita tulis perintah ls. Nah, di sini directory new-nya sudah hilang ya teman-teman, sudah tidak ada. Setelah itu kita coba cek di Setelah itu saya akan coba menghapus directory h1. Saya akan menghapus directory h1 dengan perintah rm spasi h1 enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, bisa dihapus dikarenakan di dalam directory h1 terdapat directory h2. Nah, kita akan coba lihat ya teman-teman di h1. Nah, di dalam directory h1 terdapat directory h2. Jadi kita menghapusnya bertahap ya atau berurutan. Di sini kita bisa ketik rmdir spasi h1 slash h2 dikarenakan pada directory h1 terdapat h2. Setelah itu kita slash h3. Setelah itu kita enter. Lalu kita ketik perintah ls. Nah, di sini directory H3 sudah terhapus. Di sini juga sudah terhapus. Setelah itu kita coba beri perintah rmdir spasi h1 slash h2 slash lalu enter. Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Setelah itu kita ketik rmdir spasi i1 lalu enter. Nah, setelah itu kita ls. Nah, di sini directory h1 sudah menghilang ya teman-teman, sudah tidak ada. Kita coba cek
di sini juga tidak ada ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.